Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 November 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Untuk Tribuners tentunya kita mulai dengan berita pertama. Gempa 5,9 guncang Maluku dirasakan kuat di Seram hingga Kota Ambon. Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di Maluku dan tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat guncangan gempa yang terjadi pada Kamis 4 November 2021 itu terjadi pada pukul 11.42 waktu Indonesia Timur. Titik koordinat gempa terjadi pada 2,81 lintang selatan dan 129,34 lintang barat timur. Atas gempa yang terjadi, BMKG melansir tak ada potensi tsunami. Gempa berpusat di laut dengan jarak 16 km barat Wahai, Maluku Tengah, dan 27 km timur laut Sawai, Maluku Tengah. BMKG mencatat gempa itu dirasakan di Wahai 4 mmi, Kota Ambon, Masohi, Safarua 3 mmi. Mari di Sumbar juga. Hah? Gempa 5,9, Sekda Maluku, Wali Kota Ambon, dan lainnya berlarian. Pejabat, pegawai, dan pengunjung di kantor Gubernur Maluku berlarian keluar dari gedung saat gempa bermagnitudo 5,9 mengguncang sejumlah wilayah di Pulau Ambon dan sekitarnya. Mereka tampak panik saat kejadian berlangsung. Pasalnya, gempa cukup mengguncang serta berlangsung hampir 15 detik maksud kami. Kemudian berkumpul di halaman depan kantor pemerintahan itu. Di antaranya sejumlah pejabat Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi, Sekota Ambon, Bupati Buru, dan Sekda Maluku. Sementara itu Tribuners, pantauan tribunambon.com di Pengadilan Negeri Ambon, majelis hakim, pengacara, hingga warga keluar dari ruangan sidang. Karyawan hingga warga yang tengah menunggu sidang maupun melakukan proses administrasi keluar ruangan. Seluruhnya berkumpul di halaman parkir dan halaman depan Pengadilan Negeri Ambon itu. Seperti sudah sering merasakan gempa, semuanya tampak tenang berjalan mencari titik aman. Dari rilis yang dikeluarkan BMKG Ambon, disebutkan titik gempa berada di kedalaman 10 km barat Wahai, Maluku Tengah, dan hingga saat ini belum ada laporan dampak gempa tersebut. Mari di Sumbar juga. Hah? Itu sih bisa urus. Beto taruh di bawah ya kayak gini. Lantai 7 foto weh. Wih, kuat sekali. Dia sampai bunyi ya di situ. Mari di Sumbar juga. Hah? Sementara itu Tribuners, keramba cinta serta rumah warga di Sawai, Maluku Tengah rusak ringan diguncang gempa 5,9. Sebanyak 15 unit rumah di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah alami kerusakan ringan akibat gempa tektonik bermagnitudo 5,9 pada Kamis 4 November 2021 siang. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding rumah yang mengalami keretakan, termasuk dinding masjid di desa tersebut. Informasi tersebut disampaikan Kepala Desa Sawai, Ahmad Ipaenim, pada Kamis. Meski begitu, dia mengaku tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya saja warga setempat panik dan langsung berlarian keluar rumah menuju titik aman. Selain itu, Tribuners, objek wisata Keramba Cinta juga ikut rusak diguncang gempa.
Kerusakan ini disiarkan langsung melalui akun Facebook Taha Bahmid sesaat usai gempa terjadi. Dalam siaran langsungnya, Taha berujar keramba cinta miliknya jebol akibat gempa tersebut. Dia lalu berputar mengitari talut berbentuk hati di laut Pulau Seram itu sambil menunjukkan bangunan yang terbuat dari beton itu. Terlihat sejumlah keretakan, batu-batu berguguran, dan sejumlah warga yang menuju ke pantai usai gempa itu. Ya, saya mencoba keliling untuk melihat di sisi-sisi lain yang terkena dampak dari gempa yang cukup keras ini. Mungkin saudara-saudara yang berada di sekitar sini di kawasan Seram. Ya, permisi. Ada orang nonton? Sampai harus melompat ke laut karena goyangannya sangat luar biasa. Baik, Tribunnews, kita ke berita lain. KPK minta Pemda komitmen berantas korupsi di Maluku. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, meminta pemerintah daerah Maluku untuk berkomitmen memberantas korupsi. Hal itu disampaikan Gufron dalam rapat koordinasi dan supervisi di kantor Gubernur Maluku pada Kamis 4 November 2021. Menurut Gufron, hadirnya KPK di Maluku untuk berkoordinasi agar penyelenggaraan pelayanan publik di Maluku dapat disatukan visi dan misinya. KPK pun membuat komitmen dengan pemerintah demi penyelenggaraan pelayanan publik di Maluku yang terintegrasi dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut berisikan adanya implementasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pada area perencanaan dan penganggaran APBD dan pengadaan barang juga jasa, perizinan pengawasan oleh APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan. Kedua, mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan pajak daerah melalui penggalian potensi dan pengembangan inovasi pajak. Ketiga, mengoptimalkan kembali upaya penatausahaan, pengamanan, dan penyelesaian permasalahan barang milik daerah melalui program sertifikasi, penertiban, dan pemulihan aset daerah, serta mengembalikan semua aset negara atau daerah segera setelah selesai menjabat seusai aturan yang berlaku. Kemudian mengimplementasikan seluruh program penanganan COVID-19 secara akuntabel dan terhindar dari praktik korupsi. Dia juga mengimbau untuk mengimplementasikan materi anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Keenam, mengimplementasikan seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Penguatan APIP, pengelolaan aset daerah sampai ke dana desa. Salah satunya di dana yang dipertanyakan tentang pengelolaan aset daerah. Maluku memang di posisi tengah. Jadi dalam struktur ke-34 provinsi, Maluku di tatanan tengah. Artinya memang tidak di bawah-bawah banget, tapi perlu ditingkatkan dulu terus kemudian agar administrasi tertib dan kemudian penentuan statusnya, miliknya di mana, siapa yang menggunakan, kalau menggunakan pihak ketiga berapa income-nya atau pemasukan PAD-nya kepada Maluku. Itu untuk apa? Sekali lagi, pertama untuk mengamankan, yang kedua meningkatkan, mengoptimalkan hasil dari aset-aset tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum. Gedung Ambon City Center bakal disita, Wakil Rakyat segera hadirkan Disnaker. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturio, segera menghadirkan Dinas Tenaga Kerja untuk membahas nasib karyawan Ambon City Center. Pasalnya, gedung ACC itu bakal disita Kejaksaan Agung karena pemilik asetnya terlibat dalam kasus korupsi PT Asabri sebesar 22,78 triliun rupiah.
Menurutnya, kehadiran Disnaker diharapkan dapat menyiapkan langkah-langkah seperti apa yang nantinya konsep disiapkan bagi karyawan dia mall tersebut. Mengingat penyitaan gedung tentunya akan berdampak terhadap nasib para pekerja di sana. Dia menyebutkan hal tersebut dapat berdampak pada tingkat pengangguran di Kota Ambon semakin tinggi. Disebutkan terganggu ya pastilah, memang pasti terganggu. Tapi itu juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan kan, tetapi itu aktivitas proses hukumnya tetap berjalan. Nah, cuman saja ini sekarang terkait dengan jumlah karyawan yang bekerja di SCC itu. Nah, kalau memang dampak implikasi dari proses penyitaan itu mengakibatkan tidak ada lagi aktivitas usaha di dalam mall ACC, itu berarti nanti pengangguran yang terjadi juga cukup paling banyak, itu putus lapangan pekerjaan itu. Nah, memang ini juga bersamaan dengan ada program dari pemerintah sebetulnya di bagian akhir itu tentang pendaftaran digitalisasi. Memang itu soal nanti lah tuh. Tapi soal status sekarang ini kami juga akan segera menginformasikan nanti ke Dinas Tenaga Kerja juga. Kebetulan itu menjadi mitra dari Komisi 1 supaya mungkin ada langkah-langkah preventif apa yang nanti mungkin disiapkan ya. Baik, Tribuners, kita ke Pulau Buru. Aksi pencurian di Wailata Pulau Buru terekam CCTV. Pelaku bawa lari HP 3. Aksi pencurian telepon genggam di pusat pertokoan Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru terekam CCTV. Korban mengaku baru menyadari konternya digondol pencuri setelah melihat rekaman CCTV. Pemilik konter, Dela, menjelaskan para pelaku melancarkan aksinya dengan modus ingin berteduh, namun setelah melihat penjaga konter lengah, tiba-tiba mereka mulai beraksi. Dia melanjutkan, para pelaku langsung kabur setelah selesai melancarkan aksi mereka. Namun, aksi itu diketahui melalui rekaman closed circuit television. Dalam rekaman CCTV, pelaku menggunakan kaos berwarna merah, helm, serta masker untuk menutupi wajahnya. Kemudian, langsung dilaporkan ke Polres Pulau Buru. Akibat aksi tersebut, Delia mengalami kerugian jutaan rupiah. CCTV. Mungkin bisa jelaskan kejadian pencurian HP ini, Bu? Ya, awalnya orangnya pertama kan bilang mau berteduh. Cuman ya tiba-tiba saja sesuai di CCTV gitu. Berapa unit yang diambil, Bu, HP-nya bilang? 3 unit. Jam berapa itu, Bu? Sekitar jam 5 sore. Nah, untuk harapannya seperti apa kalau ketemu orangnya? Ya semoga ada efek jerahnya saja, ketemu terus dikasih pelajaran lah. Oke, kasih, Bu. Ya. Karena